Punya Simbah. Ora apa-apa. Tekok ya Mas ya. Ini harus diwarangi sik kudune Mas. Diwarangi sik, buka biak, ya toh. Ya mesti jauh ini ketok. Ayu ya. Nah, tantingannya seperti ini itu Majapahit. Majapahitan ya. Ya, maya gitu. Sama tak dulu ini. Ya. Neng kene biasa. Neng kono gagah, Mas. Karena nggak lambe gajah sing yang ini nih. Iya. Ini sangat sulit sekali. Sorry ini. Nah, ini sangat sulit sekali. Nah, bisa nek. Jadi kalau menurut nganunya ini peninggalan dari Simbah. Oh, sejarahnya ini Dari Simbah. dari Simbah. Punya Simbah. Nah, tak tahu Mbah dari orang tuanya apa enggak, saya enggak ngerti. Dari orang tuanya Simbah. Nah, kalau Simbah tuh sampai meninggalnya umur 73. 73 Sendiri kelahiran Semarang juga. enggak tahun berapa? Oh, tahun 73 itu meninggal kan anak saya tuh kan kelahiran 76 ya. Kalau 3 tahun 79 ya. Nah, 79 ke 73 itu berapa tuh kan kelahirannya? Kalau orang tuanya tuh tinggal di kan aslinya tadi kalau udah Kudus toh. Kalau udah Kudus Pati, itu orang tuanya tinggal di Semarang, Mataram, itu 1901. 1901. Nggih, 01. Berarti Simbahnya lahir tahun berapa? Kalau ibu saya lahir, saya jelas tahu Kalau aslinya aslinya. sisik melek Simbah itu aslinya mungkin Kalau- dari Klaten atau Kalau udah Kudus Pati. Pati atau Kudus ya. Ya, kalau udah Kudus Pati. Terus ada peninggalan Ini ke sini. semenjak dulu sebelum nganu itu setelah merdeka apa sebelum ya? Itu Mbah kan dulu kan kerjanya di pelabuhan sebagai mandor. Nah, saya tahu dia pendekar, guru pencak SH kuno. Soalnya saya pernah waktu masih sehatnya saya di nganu, kowe apa jenenge? Ora pengen apa itu ilmu itu pencak. Piandel ya. Ya, saya enggak mau. Terus ora kepengin duit ceklan, saya juga enggak mau. Ceklannya kan ini, Senggoro Macan. Kalau pegangannya kerisnya ini kan Sumono Bungkem. Oh, itu namanya Sumono Bungkem. Iya, Sumono Bungkem. Untuk ciri khasnya Sumono Bungkem itu seperti apa? Begini, kalau kamu punya lawan, kamu ada lawan lah yang kamu antara lawan suka enggak ngerti. Kan gitu, umpama dalam satu forum, organisasi, kan enggak ngerti. Nah itu pada saat lawan-lawanmu tuh seakan-akan mau mengalahkan, dia datang ke hadapan kita saja, enggak punya suara. Kan Untuk gitu. membungkam istilahnya. Iya, makanya Sumono Bungkem. Ini katanya Mbah dulu cocoknya yang punya harusnya kayak Pak Camat, Pak Lurah. Pokoknya kok penggede lah pejabat. Pengacara ya. Ya, ya, Bicara. harusnya gitu. Menurutnya gitu. Berarti untuk apa? Fungsinya ini untuk kewibawaan. Kewibawaan, ya. Istilahnya mengalahkan lawan bicara. Ya. Jadi seolah-olah kamu waktu belum ketemu lah. Waktu belum ketemu seolah kok yo. Kok nak ketemu harus tak ngenek, tapi di hadapan Mbah hilang. Terus selama Ceritanya ganti lain. setelah di tangan Bapak, Ya. apakah pernah ada kejadian Oh, enggak mistik ada. atau Kalau mistiknya ini antara benar dan enggak ya, saya enggak juga enggak ngerti. Saya tetap pergi, umpama lupa bawa STNK atau dipegang di stop, itu enggak pernah meneritik pertanyaan ya, cuman langsung dulu pergi gitu aja. Itu yang sering gitu. Yang sering. terus setelah ada mistiknya, terus kita kan bicara untuk masalah seni dari karya ini leluhur ini seperti apa kalau menurut Bapak? Kalau saya enggak begitu paham ya, soalnya kan Mbah tidak menceritakan macam-macam. Enggak menceritakan. Misalkan di situ ada Cuman kepimpinannya Mbah, saya tahunya dia pernah jadi mandor pelabuhan zaman Belanda. Terus kalau tidak salah dulu gedung PKI terbesar itu kan di Ngidok. Tapi awalnya bukan gedung PKI, itu awalnya Balai Pemuda. Nah, Mbah itu pernah jadi sekretaris
Bali Pemuda. Jadi setiap Bung Karno kan muter tuh. Ya ke Semarang gitu ketemunya sama Mbah. Gitu. Cuman saya enggak punya dokumennya. Soalnya Mbah meninggal itu bukunya dibuat sama Le. Gitu loh. Itu ada kalau lemari selebar 1 meter kan, kalau buku 30 aja ada. Tidak sambungan. Apa? Apanya? Lemari itu Enggak, waktu Mbah meninggal kan isinya dikuras sama adiknya Ibu, dibawa. Tapi enggak tahu itu fungsinya apa-apa, saya belum sempat buka. Cuma waktu mau enggak ada meninggalnya, cuma saya ditanya, orang kepengen duit cekelan, apa pengen belajar pencaksilat atau pengen cekelan sambo. Saya kan pegangannya Mbah kan mau dimasukkan ke saya gitu. Itu apa, Senggoromatan. untuk kewibawaan juga. Wibawaan juga. Jadi lawan tuh enggak macam-macam yang digetak toh itu Melayu. Kalau Terus peninggalannya yang berupa wujud barang cuma ini toh. ini aja. Tapi yang saya tahu pernah setiap dulu kalau kan ibu punya adik, itu kalau rumahnya untuk diamankan gitu, untuk pengaman itu kayaknya cagak-cagak tuh dipakoni toh. Jadi kalau ada penjahat itu baratnya loh, baratnya kalau penjahat masuk itu tidak bisa keluar. Kembah gitu nganunya, kepandaian itu. Tapi Mbah bilang kalaupun kecekel orang untuk diapa-apakan. Tidak boleh dipukuli, justru suruh dikasih makan, kasih sangu, kamu jangan berbuat gini lagi tempat saya. Gitu. Terus selama di tangan Bapak ini apa yang dilakukan Bapak untuk merawat? Wah ini yang jelas yang ini enggak terawat termasuknya. Nah terus dulu yang merawat ini ya wis mati. Saya belum dicucikan? pernah. Sengan itu kan enggak ada yang apa itu. Ya yang anunya teman saya meninggal, tetangga sini meninggal. Dulu setiap nganu saya cuci. Tahun ya? Ini juga ada yang ngasih tahu itu dan yang dikongkon. Dan ini gampang menggini-gini tok pokoknya di. Tapi belum pernah di ini nganu. Terus nganu air jeruk itu kan. Jeruk nanti kasih kembang kan, terus diminyaki biar enggak peyeng. Dan menurut Pak Ipong, keris ini seperti apa kalau menurut Pak? Ya Melihat keris ini seperti apa menurut pandangan Pak Ipong? kalau saya enggak begitu nganu ya, enggak begitu nganu banget. Cuman saya hanya memetik dari omongan Simbah kalau ini gunanya gini-gini cuma gitu aja. Dan karena saya sendiri kan juga tidak begitu senang. Tidak begitu senang jadi ya tidak begitu. Cuman ini pernah saya tanyakan sama apa ya, kolektor keris. Ya memang yang tahu keris, Pak Guyuban punya dia. Temennya Mbak Tun itu malah. Itu pegawai Indomie, rumahnya di Majapahit sana. Saya pernah bawa, dia bilang ini bagus. Malah dia tuh menargetkan. Kan dia juga punya barang. Itu harganya nilainya punyanya dia tuh 250 juta. Kalau punya saya tuh paling ini yang bagi yang tahu loh, bukan bagi yang tidak tahu tidak ada harganya. Paling 1 juta di setengah tok. Tapi itu bilang 150 banyak pula Bapak. Soalnya yang 250 tuh punya yang itu tuh lupa saya mas apa tuh di Majapahit itu bilang pernah ada kaji yang cuman main-main. Dia cocok dengan itunya suruh berdiri ke bolak-balik bisa. Tapi dia bilang kalau bisa ini apa bisa jalan. Singanunya gitu, gurunya itu bilang gitu. Bisa jalan kalau masuk ke perutmu gitu kan. Jadi kan yang cuman main-main. Kalau menurut Bapak yang membeli itu membeli jiwa seninya atau kasihan keris ini? Saya rasa kasihan itu kalau tidak berdagang tidak mungkin. Jadi dia sudah tahu nanti dilempar kemana. Gitu. Kan orang-orang gini kalau tidak sifatnya dagang tidak mau beli. Buat apa dikumpulkan? Dan beliau-beliau itu percaya dengan Iya, tuahnya tahu. Iya. Kalau tidak tahu percuma. Tahu. Dan dia juga mungkin juga bisa dipinjem nanti diberi jaminan dulu. Dia nganu dulu di apa istilahnya di apa itu di terawang lah ibaratnya. Masih baik apa enggak kan gitu. Nanti kalau baik dia berani tinggi, biasanya gitu. Terus untuk rencana ke depan ini seperti apa dengan keris ini? Terus pernah saya nganu dia bilang ini baik.
Terus suatu saat sebelah ini suruh nanyakan saya, dia punya kan sebelah itu satpam, anak apa bapaknya Mbak Tin. Itu terus saya bawa ke sana. Ini saya barengi. Kalau bentuknya bagus-bagus punyanya bapaknya itu dari bentuk loh, dari bentuk. Tapi setelah sana dipilih yang bagus ini punya saya lagi. Dia tidak tahu kalau itu punya saya. Kan sudah lama lupa. Saya bawa ke sana. Tetap yang diambil punya saya. Gitu. Waktu itu. Kalau saya hanya merawat ya, Depannya cuma merawat. merawat saja. Kalau ya nanti nurun ke anak. Saya tidak ada paling siapa yang mau nyimpen gitu. Terus untuk anak-anak sendiri nih pada hobi nggak untuk Tosanaji? Syaratnya tidak ada. Tidak ada yang seneng Tosanaji? Tidak ada. Soalnya tidak tahu mana sih maknanya, tidak ngerti. Arti dari ininya tidak ngerti. Kebutuhannya untuk apa, harus bagaimana tidak ngerti. Tapi tetap anak-anak mau merawat. Mau. Oke, matur suwun. Ya, iya.